Halo teman-teman Storynema, mental sehat. Seperti biasa, buat yang baru gabung di sini selamat karena kalian hidup. Kali ini Nema mau nyeritain alur bergedebukan requestan Balsemers, judulnya Kingdom School Shadow in the Dark yang rilis di tahun 2021 lalu nih men. Kayaknya sih ini film lanjutan dari film sebelumnya yang berjudul Kingdom School The Absolute Evil. Pokoknya buat yang udah subscribe maupun berlangganan, aku padamu. Dan mulai detik ini, Nema bakalan nyebut atu-atu deh para Balsemers elit yang udah gabung di Storynema. Ada Pintu WTC aja, Rima Pakpahan, Jaja Utomo, Bekasi Undercover, Yusri Ahmed, Zaking, Duel Happy, Risma Hansa Hikari, Hairul Hadi, Roslan, Arya Gunawan, MD Hanif, Cendana, Allen, Bung Tel, Anasi, Nana, Alex Peter, Zitibot, T, Alif Raja Apsa, Jihan Udin, Aan Musolihan, J, Maling Konor, Aca, Rachel Tobi Pontoh, XG Qs, Azhar Mohd Azhar, Faren Fans Halten Faren, 33, Muhammad Adin Zainul Mustafa, Albi Gates, MH Gaming, Arka Nes Cala, Dendi Saputra, Sahrul Doni, Fahmi Hakimi, Saya Nobi, Rizal Jailani, Sela Febriani 2003, Febi 03, Rangga Brian Saputra, Harliah 07, Lope Ahmad, Eksis, Pangestu Aji, Sateguh Mariono, Brando Lasut, Heri Kurniawan, Sueratno, Zaki Demong, Tubagus Firdaus Official, Pais Hensme, Soul King, Vivo Indonesia, Galang Terter PSD, Farhan Afrizal, Dede Sugila, Nilam Cahaya, Aloysius Valley, Borobudur VW Wisata, Ulun Galuh Official, Katung Jamban, Ma Rem Ayot Lina, Hanif Ganteng, Liza Sirait, Jumke, Sivo Shiva, Zikri 2 aja, Sukresno DK, Ono Derasu, M Wildan Yusufi, Onggo Priyonggo. Nah, kalau buat yang requestannya belum diturutin, sing sabar ya men, permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. Di awal film, diperlihatkan Taeho yang teringat dengan tindakan intimidasi yang dilakukan oleh Suho dan antek-anteknya. Namun akhirnya, dia dan para korban lainnya berhasil memberi pelajaran ke para preman sekolah tersebut sekaligus sebagai ajang balas dendam atas perbuatan yang telah mereka lakukan selama ini. Oke, saat ini Yinsu lagi diinterogasi oleh Pak Limin sang guru BK tentang kejadian rusuh kemarin. Di sini Yinsu bilang kalau dalang dibalik semua ini bukanlah dia. Meski begitu, Pak Limin gak percaya karena bukti yang ditemukan mengarah kepada Yinsu sendiri. Dan sebagai akibatnya, Yinsu harus dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi dan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara Yunju, Minju, Rama Myungso lagi makan di kantin dengan riang gembira nih ceritanya. Karena pada akhirnya gak ada lagi parasit sekolah yang mengganggu mereka. Bahkan berkat aksi mereka kemarin, kini semua murid juga turut senang men. Sebab mereka ngerasa kalau Suho dan antek-anteknya cukup meresahkan dan bikin kehidupan di sekolah gak menyenangkan. Untuk merayakan hal tersebut, Minjun pun mentraktir teman-temannya makanan mewah dan juga mengajak mereka nonton film yang baru aja tayang di bioskop. Namun begitu kelar nonton, Minjun dan yang lain sedikit kecewa karena ternyata film tersebut gak sesuai ekspektasi mereka karena mereka keseringan nonton video Storynema. Karena kalian hidup. Besoknya nih, terlihat Yongbin yang membantu Pak Limin untuk mendisiplinkan murid-murid yang datang ke sekolah nih men. Diketahui, Yongbin ini adalah seorang murid yang berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik. Oleh sebab itu, dia jadi sangat terkenal di sekolah karena prestasi dan ketampanannya.
Pas di kelas, Taeyeon lagi ngedampret Daeunji sama Myungso yang terlihat makin deket men. Kini mereka udah berani ngelawan Taeyeon dengan bilang kalau tindakan Taeyeon ini udah keterlaluan dan sukanya cari masalah mulu. Bahkan kini para murid lain juga udah mulai berani memperingatkan Taeyeon atas tindakan toksik tersebut. Sebab mereka ngerasa selama ini Taeyeon bisa berbuat semena-mena karena dilindungi sama Suho. Tapi kini Suho lagi dirawat di rumah sakit yang bikin mereka semua gak respect dan gak takut sama sekali sama Taeyeon. Akibat dari hal itu, Taeyeon jadi bingung mencari cara supaya dia kembali bisa menguasai sekolah seperti sebelumnya. Hingga kemudian dia gak sengaja ngelihat Yongbin yang lagi lewat dan disitulah akhirnya dia menemukan ide busuk untuk melancarkan rencananya. Yang mana si lampir Yojung ini selalu mengikuti Yongbin dan ngefoto Yongbin diam-diam. Terus diupload ke sosmednya dengan caption yang seakan-akan dia mengagumi Yongbin gitu. Hingga pada akhirnya pas di sebuah kafe aksi tersebut ketahuan oleh Yongbin. Tapi dengan sok-sokan malu Yojung beralasan kalau semua ini dia lakukan karena ngefans sama Yongbin. Selain itu dia juga bilang kalau selama ini dia telah menjadi pengagum rahasia Yongbin. Dan karena rayuan si lampir betina inilah akhirnya Yongbin masuk dalam perangkap Yojung dan kini mereka jadi makin dekat men. Bahkan pas di sekolah dengan sikap sok manis dan sok polosnya si lampir Yojung cerita ke Yongbin kalau akhir-akhir ini dia mengalami kesulitan di sekolah gara-gara diintimidasi oleh murid-murid lain. Alasannya sih murid-murid yang mengintimidasi dia itu gara-gara iri sebab dia mempunyai cita-cita untuk menjadi aktris dan hal itu didukung dengan wajah cantiknya. Intinya sih secara nggak langsung si lampir Yojung ini bilang kalau murid-murid tersebut iri dengan kecantikan yang dimilikinya. Dan bener aja rencana tersebut pun berhasil karena Yongbin jadi merasa iba dan ingin melindungi si lampir Yojung ini dari para murid yang mengintimidasinya men. Sepulang sekolah, si lampir Yojung pergi ke rumah sakit tempat Suho dirawat, tapi bukan buat ngejenguk men, melainkan dia malah dengan entengnya mutusin Suho dengan alasan udah punya cowok lain gitu. Bahkan dengan teganya loh, si lampir Yojung ini bilang kalau dia telah memacari orang yang sangat populer dan terkuat di sekolah. Dengan begitu, otomatis si lampir Yojung juga akan menjadi nomor 1 dan bisa menguasai sekolah sekali lagi. Keesokan harinya, Yongbin kembali membantu Pak Limin untuk mendisiplinkan murid-murid nih men. Saat itu, Pak Limin mendengar kabar kalau bentar lagi Yongbin akan mengikuti seleksi karate tingkat nasional yang nantinya kalau terpilih dia akan mewakili timnas Korea berajang di kejuaraan internasional. Oleh sebab itu, Pak Limin pun menyemangatinya mengingat Yongbin kini udah kelas 3 dan akan segera mengikuti ujian kelulusan sekolah. Lalu kita kembali diperlihatkan dengan Dungsok, sang preman sekolah yang suka malakin duit dari murid-murid cupu men. Bahkan dia gak segan-segan mengajar murid-murid culun tersebut dan akan ngelakuin segala cara untuk mendapatkan uang dengan jumlah yang dia inginkan. Seperti yang terjadi saat ini, dia menjual jam tangan mewah milik murid cupu ke sebuah marketplace dan nyuruh murid cupu itu agar ngebeli barang itu lagi dan duitnya harus ditransfer paling telat antara sore. Ya intinya sih Dungsok ngelakuin hal tersebut buat ngakalin supaya tindakan pemerasannya itu gak terdeteksi sekolah atau pihak-pihak terkait manapun. Soalnya dengan cara tersebut Dungsok akan dianggap mendapatkan duit dari hasil berjualan. Padahal pembeli barang tersebut adalah seorang murid cupu yang merupakan pemilik dari barang yang dijual oleh Dungsok. Dengan kata lain, si pemilik dipaksa untuk membeli barangnya sendiri lewat marketplace man. 어리버리 그만 까고 씨발로마. Saat jam pelajaran dimulai, Pak Kwon, sang wali kelas memberi arahan kepada para muridnya agar mulai fokus belajar karena sebentar lagi ujian kenaikan kelas akan datang. Setelah itu, dia pun kembali ke ruang guru dan saat membereskan mejanya, dia menemukan sebuah flash disk man. Namun saat itu Pak Kwon gak ambil pusing dan langsung nyimpen flash disk itu. Sementara di rooftop, Myungso nyamperin Daeunji yang lagi ngerenung sendirian nih men. Saat itu, Myungso memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya ke Daeunji yang selama ini telah dia pendam. Myungso berkata kalau dia sangat menyukai Daeunji apa adanya dan bagaimanapun keadaannya. Ngedenger itu, alhasil Daeunji pun sedikit terharu men karena ngerasa keadaannya sendiri gak sebaik seperti apa yang dilihat Myungso.
Jadi Deonji ini merupakan korban pelecehan dan KDRT dari ayah tirinya. Yang mana Deonji ini selalu dipaksa untuk melayani ayah tirinya men. Namun karena Deonji selalu nolak, akibatnya dia harus dibabat habis oleh ayah tirinya itu. Dan tanpa diketahui, percakapan tersebut didengar oleh Taeho yang diam-diam mengintai dari belakang. Hingga sepulang sekolah, Geng Cupu kembali ke basecamp untuk sekedar bersantai lah ya. Saat itu, Myungsu mengirim beberapa foto DNJ yang telah diedit dengan sangat cantik, yang bikin DNJ kaget sekaligus seneng men. Bahkan, Min Jun yang mengetahui hal itu juga ngerasa antusias untuk nge-makeover DNJ agar terlihat makin cantik dan feminim seperti di foto. Dan bener aja, hal itu berhasil dilakukan hingga membuat semua murid pun terpukau, terperanjat, dan ternganga oleh kekawaian DNJ. Namun seperti yang kita tahu, si lampir Yojung yang emang dasarnya mempunyai hati busuk dan iri dengki dari akar-akarnya, dia pun diam-diam memeriksa tas DNJ untuk mencari tahu brand makeup apa yang digunakan oleh DNJ. Namun bukannya nemuin make up, tapi dia malah nemuin sebuah topeng men. Tapi si lampir Yojung gak curiga sama sekali dengan topeng tersebut dan langsung ngembaliin sebelum aksinya itu ketahuan oleh DNJ. Sedangkan di ruang guru, Pak Kwon terlihat lembur sampai malam nih men. Saat itu dia teringat dengan flash disk yang ditemukannya kemarin dan memutuskan untuk melihat isinya. Dan secara mengejutkan, flash disk tersebut berisi sebuah foto saat Taeho melancarkan aksi yang menyebabkan kericuhan di sekolah kemarin. Namun saat itu Pak Kwon belum menyadari apa maksud dari video tersebut. Sementara di tempat lain, Yongbin sedang melakukan latihan untuk mempersiapkan seleksi nasional yang sebentar lagi dilaksanakan. Dan begitu kelar, dia nyamperin si lampir Yojung yang udah nungguin di sana men. Bahkan si lampir Yojung juga membawakan makanan yang dia masak sendiri untuk memenuhi kandungan gizinya si Yongbin. Hal itu dia lakukan sebagai effort untuk membuat Yongbin semakin jatuh hati kepadanya. Selain itu, si lampir Yojung juga menjanjikan Yongbin sebuah hadiah kalau Yongbin berhasil memenangkan pertandingan dan terpilih menjadi perwakilan Korea di ajang internasional. Ngedenger itu, semangat Yongbin pun jadi makin membara nih men. Singkat cerita, hari seleksi nasional pun dilaksanakan. Saat itu, semua guru menyaksikan pertandingan tersebut lewat live streaming. Bahkan, si lampir Yojung juga diam-diam menonton pertandingan itu di tengah pelajaran. Hingga akhirnya, Yongbin berhasil memenangkan pertandingan dan otomatis masuk ke dalam timnas karate untuk mewakili Korea. Beberapa hari kemudian, Yongbin kembali masuk ke sekolah nih men. Saat itu, dia disambut dengan banner yang bertuliskan ucapan selamat atas kemenangan dan terpilihnya Yongbin sebagai perwakilan timnas Korea. Bahkan, si lampir Yojung juga langsung mengokok bibir Yongbin sebagai hadiah yang dijanjikan kemarin. Tentu aja, hal itu pun membuat semua murid terheran-heran dan terngiler-ngiler men. Lalu, pas di kantin, DNJ gak sengaja terjatuh di samping Yongbin dan dengan sigap, Yongbin langsung menolongnya. Disinilah awal mula Yongbin kepincut sama DNJ karena wajahnya yang kini semakin menawan men. Setelah selesai makan, Yongbin langsung menemui DNJ di kelas untuk mengajaknya ngopi tipis-tipis sepulang sekolah lah ya. Tentu aja, hal itu pun seketika membuat si lampir Yojung kesel bukan main. Singkat cerita, pas lagi ngopi, Yongbin nyoba buat ngerayu DNJ dengan menyombongkan ketampanan dan juga prestasinya. Namun, DNJ sama sekali nggak tertarik dengan itu semua dan bilang kalau dia akan lebih fokus untuk mempersiapkan ujian yang akan datang. Tentu aja, hal itu bikin Yongbin sedikit kesel sebab DNJ berbeda dengan cewek lain. Yang mana selama ini Yongbin bisa dengan mudah dapetin cewek yang dia suka, tapi kali ini dia ditolak mentah-mentah. Tapi bukannya nyerah, hal itu malah bikin Yongbin makin tertantang buat ngedapetin hati DNJ men. Besoknya di sekolah, si lampir Yojung yang cembokur pun ngancem DNJ agar nggak deket-deket lagi sama Yongbin. Karena kalau enggak, dia bakal nyebarin video enak-enak DNJ sama Jongsu yang pernah terjadi dulu. Ngedenger itu, dengan tegas DNJ bilang kalau Yongbin lah yang mencoba mendekatinya karena DNJ sendiri gak ada rasa tertarik sedikit pun sama Yongbin. Gak lama, si lampir Yojung dicat sama Yongbin yang ngajak ketemuan di rooftop nih men. Tentu aja, hal itu disambut oleh si lampir Yojung dengan sangat antusias dan bahkan langsung memeluknya saat bertemu men.
Namun hal itu langsung dihentiin sama Yongbin karena tujuannya ngajak si Lampir Yojong ketemu bukan buat mesra-mesraan, melainkan untuk memperjelas hubungan mereka. Yongbin bilang kalau mulai saat ini dia memutuskan untuk menyudahi hubungan si Lampir Yojong sebab selama ini dia nggak bisa ngerasain cinta yang tulus. Namun entah kenapa hatinya berdebar ketika deket sama DNG, dan hal itulah yang bikin Yongbin memutuskan untuk mengejar DNG daripada menjalani status palsu sama si Lampir. Ngedenger itu tentu aja si Lampir Yojong gak terima dan langsung nunjukin video enak-enak yang ngelibatin DNG dulu men. Dan secara mengejutkan video itu telah dimodifikasi dan wajah DNG malah berganti dengan wajah si Lampir Yojong sendiri. Faktanya hal itu adalah ulah Myungso yang ngirim sebuah link perekrutan agensi ke si Lampir Yojong, dan dari situlah Myungso akhirnya bisa mengakses semua data yang ada di HP si Lampir Yojong men. Oke, sepulang sekolah, Yongbin kembali menemui DNG buat ngajak ngobrol empat mata. Saat itu, Yongbin memutuskan untuk mengajak DNG belajar bersama untuk mempersiapkan ujian yang akan datang. Karena nggak ada alasan buat nolak, akhirnya DNG pun menerima ajakan tersebut, men. Hingga di malam harinya, mereka belajar bareng di sebuah kafe sambil nongki-nongki santai lah ya. Namun, saat itu, Yongbin ditemui oleh seorang wasit dari asosiasi karate. Dan saat Yongbin lagi ngobrol sama si wasit, DNG mencoba melihat buku pelajaran milik Yongbin yang ternyata penuh dengan coretan dan tulisan men. Pokoknya dari buku itu kita bisa tahu kalau Yongbin ini kayak nggak niat sekolah. Sedangkan di markas, Myungso terlihat cemburu dan kepikiran setelah teman-temannya ngobrolin tentang hubungan DNG sama Yongbin. Oleh sebab itu, Taeho mencoba menenangkan Myungso agar bertahan sebentar lagi sampai rencana mereka siap diluncurkan. Hingga di keesokan harinya, Pak Kon yang masih penasaran kembali ngelihat video dari flash disk yang ditemuin kemarin. Dan dari situlah dia akhirnya menyadari kalau pelaku kericuan kemarin emang bukan Yinsu, melainkan Taeho. Sementara Taeho sendiri lagi nemuin DNG buat nanyain tentang sesi belajar bareng Yongbin kemarin. Diceritain itu kalau ternyata Yongbin kayak anak gak niat sekolah banget karena bukunya penuh dengan coretan-coretan yang gak penting sama sekali. Dari situ mereka jadi tahu kalau ada sesuatu yang janggal men. Sebab selama ini Yongbin selalu dicitrakan sebagai anak yang berprestasi secara akademik dan non-akademik, khususnya dalam bidang olahraga karate. Maka dari itu malamnya Taeho sama Myungso menyelinap ke ruang guru buat nyariin sebuah petunjuk supaya misi mereka lancar nantinya. Hingga di keesokan harinya, Pak Limin mendapatkan surat dari seorang murid yang gak diketahui identitasnya yang berisi tentang Yongbin yang suka memalak dan mengintimidasi murid lain. Secara mengejutkan, Pak Limin malah nyuekin hal itu karena gak mau bikin nama baik Yongbin dan sekolah tercemar cuman karena laporan gak jelas dan tanpa bukti itu. 하여튼 요즘 애들은 말이야, 남 잘 때는 꼴을 못 봐요 그냥. 에이 이거 어떤 놈이 이거 모함하는 걸 거예요 이거. 에? Malamnya, si Lampir Yojong kembali menemui Suho di rumah sakit dan kali ini dia memohon-mohon agar bisa balikan sama Suho. Awalnya sih Suho nolak karena dia terlanjur sakit hati sama si Lampir Yojong. Namun gara-gara si Lampir ini kembali berakting nangis-nangis dan sok polos, akhirnya Suho pun ngerasa iba dan mau menerima si Lampir Yojong kembali seperti dulu. Selain itu, Suho juga ngasih tahu kalau orang yang nyelakain dia tuh pakai topeng. Dan dari sinilah si Lampir Yojong langsung menyadari kalau salah satu pelaku itu adalah DNG. Sebab kemarin dia sempat menemukan topeng di dalam tas DNG. Oleh sebab itulah di keesokan harinya si Lampir Yojong kembali mencari topeng tersebut di tas DNG. Namun dia gagal nemuin apapun. Karena itu, si Lampir Yojong pun mencoba menjebak DNG dengan memasukkan topeng tiruan di lokernya dan ngasih tahu Yongbin kalau DNG adalah salah satu dalang di balik celakanya Suho. Namun saat diperiksa, ternyata semua murid juga mendapatkan topeng di lokernya dan hal itu bikin Yongbin kesel soalnya ngerasa dipermainkan oleh si Lampir Yojong. 다시는 이딴 걸로 장난치지 마라. Padahal faktanya hal itu dilakukan Taeho buat nyelamatin DNG dari fitnah si Lampir Yojong. Sedangkan di sisi lain, Dungsok kembali memalak murid lain dan meminta agar membeli sebuah barang yang dia jual di marketplace seperti sebelumnya. Sampai tiba-tiba si Lampir Yojong datang dan ngasih tahu kalau Dungsok bisa dapat duit lebih dari murid culun di kelasnya. Dan ternyata si Lampir Yojong ngasih tahu kalau murid kaya dan culun tersebut adalah Min Jun.
Dan akibat dari hal itu, Minjun pun akhirnya menjadi bulan-bulanan dan target dari Dong Sok untuk mendapatkan duit lebih banyak lagi. Tapi sebagai gantinya, Silambir Yojong meminta Dong Sok agar menggiring DNG ke rooftop agar Silambir Yojong bisa balas dendam. Karena gara-gara DNG, Silambir Yojong jadi dicampakkan oleh Yongbin. Namun untungnya hal itu didengar sama Myungso yang langsung melaporkan ke Taeho dan geng cupu lainnya. Tentu saja, tanpa menunggu berlama-lama, mereka pun langsung datang ke rooftop untuk membantu menyelamatkan DNG, men. Untungnya, Pak Kwon juga segera datang sebelum keributan besar terjadi. 뭐 하는 거야? 다 내려가! Setelah kejadian itu, Pak Kwon mengajak Taeho ngobrol berdua di ruangannya untuk menanyakan tentang kericuan kemarin. Saat itu, Taeho nggak bisa menjawab apapun karena Pak Kwon juga punya bukti foto yang nunjukin kalau pelakunya adalah Taeho. Oleh sebab itu, pas di base camp, Taeho pun memberitahu teman-temannya kalau rencana mereka mulai berjalan seperti yang diinginkan. Tentu aja, DNG yang nggak tahu apa-apa pun nanya dong. Akhirnya dijelasin deh tuh kalau selama ini Taeho dan yang lain udah ngerencanain sesuatu buat mengungkap sebuah kasus yang didalangi oleh Yongbin. Ternyata pemerasan yang dilakukan oleh Suho sama Dong Sok selama ini tuh didalangin sama Yongbin. Maka dari itu Taeho sengaja menjadikan DNG sebagai umpan untuk memancing Yongbin supaya bisa nyari info lebih dalam. Makanya kemarin Minjun nge-makeover DNG sedemikian rupa. Selain itu, Taeho juga berhasil ngedapetin petunjuk saat nyelinap di ruang guru bersama Myungso kemarin. Yang mana tulisan tangan Yongbin di lembar ujian sama dengan tulisan tangan teman sekelasnya yang bernama Yunbok. Yang artinya selama ini Yongbin memaksa Yunbok untuk mengerjakan ujiannya. Dari situlah Taeho tahu kenapa nilai akademik Yongbin selalu bagus. Karena yang ngerjain bukanlah dia sendiri, melainkan Yunbok yang merupakan murid terpintar di kelas Yongbin. Gak cuman itu doang, Taeho juga berhasil ngedapetin rekaman video saat Yongbin bertemu dengan wasit dari asosiasi karate. Secara gak diduga, pertemuan itu bukan buat ngobrol biasa, men. Tapi Yongbin mencoba untuk menyogok Pak Wasit agar memenangkannya saat seleksi kemarin. Oleh sebab itu, Taeho sengaja memancing perhatian Pak Kwon supaya bisa makin dekat dan bisa minta bantuannya untuk mengungkap kasus Yongbin tersebut. Dan selain yang Nema sebutin tadi, masih banyak bukti-bukti lain yang didapatkan Taeho dan geng cupu untuk mengungkap kasus tersebut. Dan rencananya, geng cupu akan melancarkan misinya itu pada saat upacara penyerahan sertifikat kepada Yongbin atas diterimanya masuk timnas sebagai perwakilan Korea dan juga murid berprestasi. Singkat cerita, hari upacara penyerahan sertifikat pun tiba. Saat itu, kepala sekolah dengan bangga menyerahkan sertifikat tersebut kepada Yongbin. Namun tiba-tiba terdengar suara dari speaker yang ternyata adalah rekaman suara dari Yongbin pada saat menyogok wasit asosiasi agar memenangkan pertandingan pada seleksi nasional kemarin. Faktanya, Pak Kwon yang mengambil rekaman suara tersebut dengan cara berpura-pura menyogok sang wasit agar memenangkan anak didiknya pada turnamen yang akan datang. Padahal Pak Kwon melakukan itu hanya untuk ngedapetin bukti buat mengungkap kebusukan yang dilakukan Yongbin selama ini. Ditambah lagi, Minjun juga memutar rekaman video saat Yongbin menyogok sang wasit dan juga pemerasan yang dilakukan Dong Sok atas perintah Yongbin. Sampai nggak lama, Pak Kwon menjelaskan kalau Yongbin yang selama ini dibangga-banggakan sebagai murid berprestasi, ternyata semua itu palsu, men. Sebab dia memaksa Yunbok untuk mengerjakan ujiannya supaya dapat nilai bagus. Dari video tersebut, semua orang akhirnya tahu kalau prestasi Yongbin yang diperoleh dari bidang non-akademik juga palsu. Karena Yongbin ngedapetin hal itu dengan cara curang, yaitu menyogok wasit. Dan parahnya lagi, duit yang digunakan untuk menyogok wasit tersebut didapatkan dari hasil pemerasan murid-murid lain yang dilakukan oleh Dong Sok atas perintah Yongbin. Ngedengar itu, tentu aja Yongbin berusaha mengelak dan meminta Dong Sok untuk klarifikasi. Namun, Dong Sok gak bisa menolongnya karena saat ini dia udah dikepung dan dipermalukan oleh semua murid dan guru, men. Dari sinilah, Yongbin akhirnya menyadari kalau semua ini adalah rencana dan ulah dari geng cupu. Sebab, sebelumnya Yongbin juga sempat dikasih tahu Dong Sok kalau orang-orang yang menghukum Suho dan gengnya kemarin adalah DNG dan kawan-kawannya. Maka dari itu, Yongbin langsung menantang Taeho untuk berduel. Tapi kali ini yang maju adalah Yunju, men. Sebab alasan Taeho menyuruh Yunju untuk berlatih karate selama ini adalah untuk mempersiapkan diri menghadapi situasi ini. Dan akhirnya, duel antara dua ahli karate pun tak terhindari.
Awalnya, Yunju sempat terpojok karena skill Yongbin yang emang udah jauh di atasnya. Namun, saat itu Yunju teringat dengan jurus pamungkas yang diajarkan oleh gurunya, dan hal itulah yang membawa Yunjun comeback hingga berhasil menumbangkan Yongbin, men. Selain itu, DNJ juga nyamperin si Lampir Yojung, tapi bukan buat ngasih pelajaran, melainkan untuk menyuruh si Lampir Yojung ini meminta maaf kepadanya. Karena menurut DNJ, cara itulah yang paling elegan untuk membalas dendam kepada si Lampir Yojung, yang merupakan murid licik yang suka berlindung di balik ketek para preman sekolah. Dan setelah kejadian itu, Taeho dan anggota geng cupu lainnya pun makin terkenal di sekolah. Karena mereka dianggap cukup berjasa bagi sekolah setelah berhasil mengungkap semua kejahatan yang gak terdeteksi oleh guru. Sampai kemudian tamat. Ending yang sungguh membahana. Dari film ini terdapat beberapa kesan dan pesan yang bisa kita petik sebagai pelajaran, yaitu perjuangan melawan ketidakadilan. Meskipun seseorang berada di posisi yang lemah, dengan tekad, kerjasama, dan keberanian, mereka mampu melawan ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkuasa dan menyalahgunakan kekuatannya. Selain itu, persahabatan telah menjadi elemen penting dalam cerita ini. Dengan saling mendukung dan bekerja sama untuk menghadapi tantangan, menunjukkan bahwa persatuan bisa menjadi kekuatan besar dalam mengatasi masalah. Cerita ini juga menunjukkan bahwa meskipun kebenaran seringkali tertutupi, dengan usaha keras dan keberanian, kebenaran pada akhirnya akan terungkap dan mendapatkan tempatnya, men. Dan yang gak kalah menarik nih, men, ada kritik terhadap cara pandang sekolah dan masyarakat yang terlalu mengagungkan prestasi tanpa memeriksa kebenarannya. Hal ini memberi kesan bahwa sistem yang berjalan perlu lebih objektif dan memperhatikan semua pihak, termasuk mereka yang tidak menonjol. Jadi, menurut Nema, dalam cerita ini cukup mengajarkan kita akan nilai-nilai penting seperti kejujuran, keberanian, solidaritas, dan pentingnya melawan ketidakadilan dengan cara yang cerdas dan bermartabat. Selain itu, kisah ini juga memberikan pelajaran tentang pentingnya mengedepankan kebenaran dan integritas dalam mencapai kesuksesan. Ke Karawang beli permen, dapetnya malah kedondong. Nonton doang tapi kagak komen, rugi dong. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.